He's turned my mourning into dancing again. He's lifted my sorrows high, and I can't stay silent. I must sing, for His joy has come. Halo, selamat pagi, salam lestari, salam sehat, salam damai sejahtera. Bagaimana kabarnya? Tentu kita menjalani satu minggu dalam hidup kita dengan penuh rahmat Tuhan, apapun pengalamannya ya. Hari ini kita bersiap untuk saat teduh dari Lukas pasal 1 ayat 11-17. Saya akan bacakan buat kita sekalian. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mesbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu terkejut dan menjadi takut. Tapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan, dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu. Dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira. Bahkan banyak orang akan bersukacita akan atas kelahirannya itu. Sebab dia akan besar di hadapan Tuhan, dan dia tidak akan minum anggur atau minuman keras, dan dia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Dia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan, luar biasa ya, berbalik kepada Tuhan Allah mereka. Dan dia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia, untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya, dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Saudara yang dikasihi Tuhan, tema kita hari ini adalah kita lahir karena sebuah misi Allah. Kita lahir karena misi Allah gitu ya, dalam dunia ini. Kita lahir dalam misi Allah. Semua orang punya nama, Agustina, Nina. Ya, dulu waktu SD Bertuan, nama saya itu ada awalnya itu ada Bertuan. Tentu semua orang tua memberi nama dengan makna ya. Makna anaknya lebih baik, anaknya indah, anaknya menjadi berkat, berguna bagi bangsa, orang keluarga dulu, tapi bagi bangsa, negara, dan seterusnya ya. Semua harapan itu sah-sah saja, karena doa orang tua itu luar biasa kan. Tetapi orang tua tidak bisa memastikan apakah anak-anaknya berjalan sesuai dengan harapan dari namanya itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar Tuhan memberikan nama kepada seorang anak yang belum lahir, yaitu anak daripada Zakaria. Saudara kalau baca ayat 6, indikasi Zakaria dan Elisabet ini luar biasa. Pasangan muda yang taat akan Tuhan. Mungkin bukan muda lagi ya, tetapi mereka dikatakan indikasinya taat kepada Tuhan. Benar ya. Dan indikasi Tuhan luar biasa bukan? Dan mereka dijanjikan seorang anak. Namanya jelas ada dikatakan Yohanes. Apa yang dijanjikan kepada kehadiran Yohanes itu? Kelahirannya saja sudah merupakan bagian daripada mukjizat karena mandul Elisabet. Tetapi Tuhan punya rencana, dan kemandulannya itu tidak bisa menghalangi rencana Tuhan. Anak ini penuh dengan roh, dikatakan sejak rahim ibunya. Kemudian banyak orang Israel berbalik, hati bapak-bapak berbalik, orang durhaka mengikuti kebenaran. Luar biasa ya, Tuhan itu memberikan sesuatu pengertian kepada Zakaria yang kaget bahwa dia akan punya anak yang hebat. Nah, karena ini adalah rencana Tuhan yang diberitakan kepada Zakaria dan Elisabet, maka Yohanes lahir seperti kehendak Tuhan. Kalau orang tua memberi nama anak, kan dia tidak punya kuasa apakah anak itu nanti berjalan dalam jalan sesuai dengan namanya. Tapi ini yang memberi nama Tuhan, dan
senantiasa semua rencana Allah terjadi melalui Yohanes. Dia akan membuat umat Tuhan berbalik. Dari dikasih Tuhan yang saya renungkan adalah begini. Mungkin orang tua memberi nama apapun ya harapannya. Tetapi sebenarnya peristiwanya tidak sama seperti Zakaria dan Elisabet. Tapi sebenarnya Tuhan mempunyai sebuah rencana kepada setiap manusia. Tidak ada manusia dilahirkan dengan ujuk-ujuk atas kemauan manusia, tapi semua atas kehendak Allah. Itu berarti apa? Berarti rencana Tuhan ingin terjadi kepada setiap anak yang dilahirkan, termasuk Anda dan saya ini, adalah suatu rencana yang baik. Rencana untuk membuat orang berbalik kepada Tuhan. Rencana supaya orang ditegur melalui hidup kita. Orang boleh disadarkan hadirnya Tuhan. Orang boleh berbalik kepada Tuhan. Orang boleh melakukan kembali tindakan yang benar. Mungkin kita di kantor ketemu orang-orang yang sukanya bohong, sukanya bermain-main di hidup ini. Nah, kita dipanggil di kantor itu karena kita anak-anaknya yang sudah direncanakan, apalagi ditebusnya untuk memanggil mereka kembali, untuk menasehati mereka dengan kasih bahwa mereka jangan berbohong, jangan berdusta, jangan melakukan hal-hal yang mencelakakan orang lain, menindas orang lain. Saudara yang dikasihi Tuhan, Allah membuat kita hadir tengah dunia ini. Dia punya misinya sama seperti Yohanes untuk membawa orang berbalik kepada Tuhan. Biarlah Anda dan saya diingatkan melalui renungan ini. Saya lahir untuk apa? Saya sekarang sudah menjalankan belum rencana Allah itu? Apakah saya sudah menyatakan kehadiran Allah, membawa orang berbalik kepada Tuhan? Biarlah firman Tuhan ini terus menjadi perenungan. Agustina Mane, bertua Agustina Mane. Apa maknanya saya lahir di tengah dunia? Apakah saya sudah melakukan perjalanan hidup saya di tengah abad lebih ini dengan mengikuti rencana Allah atas diri saya? Biarlah Anda juga bertanya. Mari kita berdoa. Tuhan, tolonglah supaya hidup kami ini terus-menerus diingatkan bahwa rencana Allah harus terjadi melalui hidup kami. Karena Engkau membawa kami hadir tengah dunia ini dengan rencana Allah yang agung. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Amin. Tuhan berkati. Selamat weekend. Selamat bersekutu dengan keluarga. Joy has come.